menangani kasus tersebut sehingga bisa sampai saat ini bisa dalam penanganan perkara. Selanjutnya kami berikan kepada Pak Khusus dan Bapak Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kadif Humas Polda Sulsel, yang kami hormati Bapak Kadis Kominfo Sulsel, yang kami hormati Pak Wadir, Kasubdit Siber, dan rekan-rekan dari seluruh awak media, baik itu yang media mainstream maupun media online. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan progres penanganan perkembangan kasus di mana diduga yang bersangkutan saudari LM itu melakukan kegiatan penyebaran atau mentransmisikan atau mendistribusikan konten yang menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan baru terhadap suatu kelompok atau berdasarkan atas sara, suku, agama, ras, dan antar golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2015 tentang ITE, dan juga kami juntukan di pasal 156A KUHP. Rekan-rekan sekalian, bagaimana dimaksud dua pasal tersebut itu angkanya tidak ada 6 tahun dan 5 tahun, jadi memang memungkinkan untuk dilakukan proses penahanan. Namun untuk penahanan ini adalah pertimbangan penyidik. Pada saat ini kami laporkan bahwa untuk penanganan kasus tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan dari saudara tersangka ini tadi malam sudah dilakukan pemeriksaan secara intensif berturut-turut, mulai dari pemeriksaan saksi, kemudian ditingkatkan melalui gelar perkara, kemudian ditentukan dalam gelar perkara tersebut yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, dilanjutkan dengan berita acara pemeriksaan tersangka. Kenapa ini kami laksanakan secara maraton dan cepat? Karena memang yang bersangkutan domisilinya itu tidak di wilayah hukum Polda Sulsel atau bukan di wilayah Sumatera Selatan, sehingga kita coba praktis tidak usah bolak-balik lagi yang bersangkutan. Namun demikian, apabila ada panggilan dari penyidik, kami harapkan saudari LM kedepannya wajib untuk hadir atau mengikuti panggilan proses penyidikan dari penyidik. Oleh karenanya, untuk penahanan tidak kami laksanakan berdasarkan pertimbangan yang bersangkutan ada gangguan kesehatan, yaitu sakit mah akut, tadi malam sudah dirawat di UGD dan tadi pagi bisa kembali lagi untuk menjalani lanjutan proses pemeriksaan. Dan pada kesempatan ini juga kami laporkan bahwa terhadap pelapor itu juga sudah kami hubungi, dan kasus ini tetap akan kami lakukan proses penyelidikan, akan berhenti apabila ada kegaduhan dari pihak pelapor. Apabila tidak ada, maka kasus ini akan kami serahkan ke JPU, Jaksa Penuntut Umum, dan juga akan diteruskan ke tingkat pengadilan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Rekan-rekan mungkin ada pertanyaan terhadap progres penanganan. Pak Dik, dia dicekal nggak Pak Dik? Artinya kita yang tidak tahu status LM sendiri di tanggal 27 informasi dari Pak Dik katanya sudah tersangka, tapi Pak Dik bilang tadi waktu pas pemanggilan baru saksi dilakukan gelar perkara, setelah itu baru tersangka. Itu seperti apa gitu? Ya, jadi memang panggilan awal itu kita panggil, kita undang untuk melaksanakan klarifikasi, tapi tidak datang. Kemudian kita panggil kedua, yang bersangkutan juga tidak datang, dan baru datang pada tanggal 3 Mei kemarin. Nah, atas berdasarkan pertimbangan tersebut, kami kerja cepat. Jadi pada saat awal itu kami periksa sebagai saksi terdahulu, kemudian kami lakukan gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan di situ juga ditentukan oleh peserta gelar yang bukan hanya internal dari Krimsus, tapi dia juga oleh eksternal, ada dari pengawasan penyidik, kemudian dari inspektorat, dari Binpropam juga hadir di situ, dan di situ ditentukan yang bersangkutan layak untuk dijadikan tersangka. Selanjutnya kami langsung melaksanakan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai statusnya tersangka. Jadi per kemarin itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pak Dik, dia dicekal nggak? Dia dicekal nggak? Mau diajukan cekal nggak? Pertanyaan bagus ya. Apabila nanti memang diperlukan dan yang bersangkutan ada upaya untuk ke arah sana, tentunya akan tindakan preventif ya, berupa pencekalan. Tapi tadi kami coba meyakinkan kepada yang bersangkutan, kalau nanti ada perbuatan-perbuatan yang sekiranya akan mengulangi perbuatan tersebut lagi atau melakukan upload
kita tidak akan ragu-ragu, pasti kita akan lanjutkan proses penahanan. Ini demi terciptanya kondusivitas, keamanan, ketertiban di masyarakat. Dan yang bersangkutan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun demikian kami coba memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk bisa menyampaikan apa yang akan disampaikan oleh yang bersangkutan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf buat masyarakat Indonesia karena sebagai public figure saya melakukan kesalahan yang tidak patut dicontoh, dan buat masyarakat semua khususnya umat muslim saya mohon maaf yang besar-besarnya. Semoga saya diberi kesempatan untuk menjadi yang lebih baik dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Terima kasih buat rekan-rekan media juga. Terima kasih juga untuk semuanya yang bisa. Mohon maaf sekali karena saya benar-benar merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi. Semoga ke depan sosial media saya bisa saya gunakan lebih baik lagi dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Hal-hal yang di post yang menjadi pembelajaran buat semua konten kreator. Kita harus lebih hati-hati lagi. Itu saja teman-teman media, dan terima kasih untuk para pendidik yang sangat baik, profesional. Terima kasih, selamat siang, mohon maaf lahir dan batin. Cukup ya kan? Terakhir ada pertanyaan? Jadi ini Ya, udah terakhir. mesti nggak ditahan dan membiarkan hadir. Namanya masih berusaha berlanjut atau kapan? Kalau masih lanjut, sampai kapan nih? Ya. Bisa Ya, terima kasih pertanyaannya bagus. Sekali lagi ya, saya sampaikan bahwa yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan, tapi bukan berarti kasus tersebut berhenti. Yang kedua, penyampaian permohonan maaf di depan publik secara terbuka itu memang wajib supaya tidak menimbulkan kegaduhan masyarakat, tapi sekali lagi tidak akan mempengaruhi proses hukum. Tetap kita akan lanjutkan ke tingkat kejaksaan sampai ke tingkat pengadilan. Dan kami juga sudah koordinasi dengan pihak kejaksaan secara intensif terhadap penanganan kasus ini. Sekarang bergantung dari saudari LM apakah dengan kejadian ini itu dijadikan satu momentum untuk pembelajaran dan juga untuk pihak-pihak lainnya yang tadi seperti disampaikan yang bersangkutan sebelum upload ya bijaklah dengan memanfaatkan medsos, dan di sini sangat baik untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat terhadap apa yang diketahui oleh yang bersangkutan. Tapi sekali lagi sebelum upload betul-betul disaring, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Demikian kami. Bisa dipertegas Pak Dian, ini yang ditetapkan tersangka ini terkait ITE-nya penistaan agama atau ada yang lain Pak Dian, bisa dipertegas? Ya, sekali lagi untuk yang bersangkutan saudari RM ini dikenakan dua pasal sekaligus, yaitu pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, ini pasal yang pertama, ancaman pidananya 6 tahun. Yang kedua dijuntukkan di pasal 156A, yaitu penistaan agama KUHP. Nah, ini ancaman pidananya 5 tahun. Terhadap kasus ini, sebagaimana yang pernah disampaikan sebelumnya, kita sudah berkoordinasi dan melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi ahli. Yang pertama saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi, saksi ahli ITE, dan saksi ahli pidana. Terakhir kita mendapatkan fatwa langsung dari MUI Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa perbuatan saudari LM ini kita kategorikan sebagai penistaan agama. Jadi sudah sangat kuat itu bisa diproses. Demikian ya, terima kasih rekan-rekan. Lebih kurangnya kami mohon maaf karena dari tadi malam rekan-rekan sudah menunggu. Kami juga mohon maaf karena pemeriksaan tidak seperti membalikan telapak tangan, harus betul-betul hati-hati, dan kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan jurnalis serta media sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.